Hai sahabat semua, sudahkah menonton film Aladdin? Satu film yang sangat fenomenal di tahun 2019. Berikut adalah alur cerita dari film Aladdin. Film dimulai dengan sebuah kapal kecil di tengah lautan, ditumpangi oleh sepasang suami istri dengan anak mereka yang masih kecil. Kedua anak ini melihat kapal besar yang mewah dan mereka sangat mengagumi kapal itu. Mereka mulai membandingkan kapal besar itu dengan perahu kecil mereka. Ayah mereka yang melihat lalu berkata bahwa sebesar apapun kekayaan yang dimiliki oleh manusia tidak akan pernah membuat manusia puas, karena kebahagiaan yang sesungguhnya adalah dari rasa syukur. Lalu ayahnya menceritakan sebuah kisah tentang seorang pemuda di Arab Saudi. Pemuda itu bernama Aladdin. Ia hidup di sebuah negeri yang subur bernama Agrabah. Sejak kecil ia tidak mempunyai kedua orang tua. Ia hidup di jalanan sebagai seorang pencuri, ditemani oleh monyetnya yang sangat setia. Kelihayan Aladdin mencuri sangat terkenal. Aladdin dijuluki sebagai tikus jalanan, namun banyak juga orang yang menyukainya karena hasil curiannya sering ia bagi kepada orang-orang miskin. Suatu hari putri raja yang bernama Jasmine sedang menyamar menjadi rakyat jelata. Hal ini ia lakukan untuk bisa keluar istana, karena di Agrabah ada aturan bahwa putri raja tidak boleh keluar istana. Lalu putri Jasmine yang baik hati ini mengambil 2 buah roti dan memberikannya kepada kedua anak yang kelaparan. Tapi tentu saja pemilik roti itu marah dan meminta uang kepada putri Jasmine. Dan yang lebih membuat pedagang itu jengkel, putri Jasmine ternyata tidak memiliki uang. Ia memberikan roti atas dasar kemanusiaan. Dan hal ini menarik perhatian Aladdin. Lalu Aladdin berkata pada putri Jasmine, "Bayar roti itu dengan gelang yang kau pakai." Tentu saja putri Jasmine marah karena gelang itu gelang emas berlian yang mahal. Namun Aladdin tidak tahu kalau ia adalah seorang putri raja. Aladdin berbisik lagi kepada putri Jasmine, "Percayalah padaku." Kemudian gelang itu diserahkan kepada tukang roti. Namun benar saja, setelah mereka pergi ternyata gelang itu masih di tangan Aladdin. Dengan kelihayan tangan Aladdin, ia mencopet kembali gelang itu dari saku si pedagang. Mengetahui gelangnya hilang, si pedagang marah dan mengejar Aladdin. Lalu putri Jasmine dan Aladdin berlari berlindung di sebuah rumah yang ternyata adalah rumah Aladdin. Di sini pun mereka berkenalan. Namun putri Jasmine mengatakan bahwa dia bernama Dahlia. Dia adalah seorang pelayan di istana raja. Dia tidak bilang kalau dirinya adalah putri raja. Tentu saja Aladdin percaya, dan Aladdin bercerita tentang penderitaan rakyat Agrabah. Aladdin berharap suatu saat raja terketuk pintu hatinya untuk memberikan kebijakan yang lebih baik sehingga rakyat Agrabah bisa lebih makmur. Kata-kata Aladdin membuat hati putri Jasmine menjadi tersentuh. Tiba-tiba putri Jasmine melihat iring-iringan pangeran yang akan datang ke istananya untuk melamar dirinya. Lalu ia berpamit pada Aladdin dan ia meminta gelangnya. Tetapi gelang itu ternyata disembunyikan oleh monyet Aladdin. Hal ini membuat putri Jasmine menjadi salah paham bahwa Aladdin adalah seorang pencuri yang dengan sengaja menyembunyikan gelangnya. Sebenarnya Aladdin memang seorang pencuri, namun ia sama sekali tidak berminat untuk mencuri gelang putri Jasmine. Akhirnya putri Jasmine pun pulang. Sesampainya di istana sudah diadakan acara penyambutan pangeran yang akan dijodohkan dengan dirinya. Orang tua ini adalah Sultan, ayah Jasmine. Gadis di sebelah itu adalah Dahlia, pelayan Jasmine. Sedangkan ini adalah pengawal pribadi Jasmine, si Onyen. Dan pria berwajah seram ini adalah pengawal pribadi raja yang bernama Jafar. Ia sebenarnya sangat jahat. Ia ingin menikahi putri Jasmine dan menguasai istana sebagai sultan. Seperti biasa, putri Jasmine selalu tidak berminat dengan pangeran-pangeran yang ingin melamar dirinya. Di sisi lain, si Jafar yang jahat selalu mempengaruhi Sultan agar mengikuti semua ambisi Jafar. Lalu Jafar menggunakan hipnotis dengan tongkat sihirnya agar si Sultan mengikuti semua yang ia inginkan. Tentu saja kebijakan-kebijakan yang dibuat si Jafar tidak sesuai dengan putri Jasmine. Ia berusaha menentangnya, namun ayahnya si Sultan lebih membela Jafar karena ayahnya sudah terkena hipnotis oleh Jafar. Putri Jasmine kesal, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Di suatu malam putri Jasmine kedatangan seorang tamu misterius yang ternyata adalah Aladdin. Kedatangan Aladdin adalah untuk mengembalikan gelang yang dicuri oleh monyetnya. Persahabatan Aladdin dengan putri Jasmine yang ia ketahui sebagai Dahlia atau si pelayan istana menjadi tambah akrab. Tanpa mereka ketahui, kedatangan Aladdin diketahui oleh si Jafar. Mengetahui kelihayan Aladdin mencuri serta memasuki istana membuat Jafar ingin menggunakan Aladdin dalam memburu lampu ajaib. Aladdin dibawa ke sebuah gurun yang jauh dan luas. Jafar berjanji akan memberikan kekayaan pada Aladdin, dan dari Jafar juga Aladdin tahu bahwa putri Jasmine bukanlah Dahlia, melainkan ia seorang putri raja. Sebenarnya Aladdin tidak tertarik dengan kekayaan yang ditawarkan Jafar. Ia hanya terkejut bahwa ternyata Dahlia adalah Jasmine, si putri raja. Ketika malam tiba, Jafar mendorong paksa Aladdin masuk ke dalam goa tempat penyimpanan lampu ajaib beserta harta karun. Aladdin melihat banyak sekali berlian di dalam goa, dan ia juga melihat karpet terbang yang terjepit di bawah batu. Ia lalu membebaskan karpet terbang itu. Sampai akhirnya Aladdin menemukan lampu ajaib itu terletak di puncak batu yang tinggi. Namun kesalahannya, si monyet yang bernama Abu ini memegang berlian sehingga menimbulkan bara api di dalam goa.
Namun berkat kelihayan Aladin, ia berhasil keluar dari gua itu dibantu dengan karpet terbang. Ketika mereka sudah berhasil mencapai pintu keluar gua, di sana si Jafar sudah menunggu dan meminta lampu ajaibnya. Tetapi Aladin tidak mau memberikan lampu ajaib itu. Aladin meminta tolong kepada Jafar untuk menaikkannya ke atas terlebih dahulu. Tetapi Jafar yang jahat ini segera mendorong tubuh Aladin dan mengambil lampu itu. Namun sebelum jatuh, si monyet yang bandel bernama Abu ini berhasil mencuri lampu ajaib itu dari tasnya si Jafar. Aladin merasa heran, apa kelebihan si lampu jelek itu sehingga si Jafar ingin sekali menguasainya. Tanpa sengaja, Aladin membersihkan lampu itu dengan cara menggosok-gosokkannya. Tiba-tiba, asap tebal keluar dari corong lampu dan asap itu berubah menjadi jin. Jin ini menyapa Aladin dan gerangan apakah yang bisa ia bantu untuk Aladin. Ia memberikan 3 permintaan kepada Aladin. Tentu saja permintaan pertama adalah keluar dari goa itu. Si jin pun mengabulkannya. Permintaan kedua, Aladin teringat kepada Putri Jasmine dan ia berniat untuk menikahi Putri Jasmine. Namun ia hanyalah seorang rakyat jelata dan ia meminta pada jin agar merubahnya menjadi seorang pangeran. Permintaan ini tentu saja dikabulkan dan si jin tidak lupa mengubah monyet yang bernama Abu menjadi gajah untuk tunggangan Pangeran Ali. Pangeran Ali adalah nama samaran dari Aladin dan debu-debu di gurun diubah menjadi pengawal Aladin. Lalu mereka pergi secara iring-iringan untuk melamar Putri Jasmine. Hal ini tentu saja menggemparkan rakyat di negeri Agrabah. Sedangkan sosok jin sendiri menyamar menjadi pengawal pribadi Pangeran Ali. Sesampainya di istana raja, mereka langsung mengutarakan niatnya untuk melamar Putri Jasmine. Lamaran ini tidak ditolak tetapi juga tidak diterima. Di sisi lain, si Jafar tahu bahwa Pangeran Ali adalah Aladin yang menyamar. Dan Jafar yang jahat ini segera menyusun rencana untuk mencelakakan Aladin. Karena Jafar tahu bahwa lampu ajaib itu berada di tangan Aladin. Sementara itu, Putri Jasmine sendiri sedikit tertarik pada Pangeran Ali karena ia melihat wajah Pangeran Ali sangat mirip dengan Aladin, pemuda yang dijumpainya di pasar. Dan setelah pesta malam itu, Aladin memberanikan diri untuk mengajak Putri Jasmine mengelilingi kota Agrabah dengan menaiki karpet terbang. Putri Jasmine sempat bertanya, apakah Pangeran Ali adalah Aladin, pemuda yang ia jumpai di pasar. Namun Aladin berkilah bahwa sebenarnya ia adalah seorang pangeran yang menyamar jadi Aladin. Padahal sebenarnya terbalik, bukan? Aladin menyamar menjadi Pangeran Ali, bukanlah Pangeran Ali yang menyamar menjadi Aladin. Namun Putri Jasmine terlanjur salah paham. Dan sejak malam itu, Putri Jasmine jatuh cinta kepada Pangeran Ali yang sebenarnya adalah Aladin, pemuda di pasar. Sejak saat itu, Aladin berubah pikiran. Ia benar-benar ingin menjadi pangeran karena ia ingin menikahi Putri Jasmine. Tapi tentu saja rencana Aladin dihalangi oleh Jafar. Dengan berbagai upaya, Jafar berusaha membunuh Aladin. Namun Aladin selalu bisa bangkit karena ditolong oleh jin dan karpet terbang. Mengetahui keadaan istana terancam, Aladin benar-benar ingin menjadi seorang pangeran. Ia ingin menggunakan permintaan ketiganya untuk mengubah dirinya menjadi pangeran. Sedangkan ia sudah berjanji kepada jin bahwa permintaan ketiganya akan digunakan untuk membebaskan sang jin. Sang jin sangat kecewa karena ia menginginkan kebebasan setelah ribuan tahun terkurung di dalam lampu ajaib yang sempit itu. Tapi saat itu Aladin bersikeras dengan pendiriannya. Ia ingin jin mengubahnya menjadi pangeran yang nyata. Sementara itu Jafar yang mengira Aladin sudah mati segera memfitnah Aladin serta ingin mempengaruhi Sultan. Sang Sultan terpengaruh oleh hipnotis dari Jafar. Tiba-tiba Aladin datang dan membongkar semua kebusukan Jafar yang ingin menguasai kerajaan. Aladin tahu bahwa Jafar menggunakan hipnotis untuk mempengaruhi si Sultan dan ia segera memusnahkan hipnotis yang tersimpan di tongkat si Jafar. Sultan tersadar dari hipnotisnya dan ia segera memenjarakan si Jafar. Namun dengan kelicikannya, Jafar berhasil keluar dari penjara dan segera mencuri lampu ajaib dari tangan Aladin. Lalu Jafar mulai menguasai lampu dan jin dengan tujuan jahatnya. Ketika ia menggosokkan lampu, jin pun keluar dari dalam lampu dan Jafar memerintahkan jin untuk merubah dirinya menjadi sultan di Agrabah. Kekacauan pun terjadi, namun sultan tidak bisa berbuat apa-apa, sedangkan jin hanya bisa menurut perintah siapa orang yang menjadi tuannya. Jafar juga menghukum semua pengawal-pengawal yang masih setia kepada sultan yang lama. Sedangkan Aladin sendiri berpikir keras bagaimana caranya menghentikan kejahatan Jafar, membebaskan sultan, Putri Jasmine serta negeri Agrabah. Namun tidak semudah itu untuk meruntuhkan kekuasaan Jafar yang semena-mena karena Jafar dibantu oleh lampu ajaib yang berisikan jin. Jafar sempat membuang Aladin ke kutub utara yang jauh, namun lagi-lagi Aladin bisa selamat berkat bantuan si karpet terbang. Keinginan Jafar menjadi Sultan Agrabah sudah terkabul dan keinginan Jafar selanjutnya adalah menikahi Putri Jasmine. Tentu saja Putri Jasmine menolak dan hal ini sangat ditentang oleh Sultan, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa.
Dan di saat genting itu tiba-tiba Aladin datang dengan karpet terbangnya. Sebenarnya si Jafar sudah mengirimkan burung jalak yang jahat untuk menghalangi Aladin beserta karpet terbangnya itu. Lagi-lagi nasib baik berpihak pada Aladin. Ia berhasil selamat serta membawa Putri Jasmine lari dari istana. Si Jafar bertambah marah. Ketika Putri Jasmine dan Aladin datang ke istana, ia ingin membunuh Putri Jasmine beserta keluarganya. Disinilah kepintaran Aladin diuji. Ia sengaja mengatakan kepada Jafar bahwa di dunia ini bukanlah Jafar makhluk yang terkuat, melainkan jin. Dan Jafar bukanlah apa-apa tanpa bantuan jin. Si Jafar terkecoh dengan ucapan Aladin dan permintaan ketiganya adalah meminta kepada jin untuk menjadikannya sebagai makhluk terkuat di muka bumi. Si jin mengabulkan permintaan Jafar tanpa Jafar sadari bahwa syarat untuk menjadi makhluk terkuat adalah kebebasannya diambil dari muka bumi. Setelah Jafar berhasil menjadi makhluk terkuat, ia lalu dikurung di dalam lampu yang sempit itu dan si jin melemparkannya ke tempat yang jauh sekali. Sampai di suatu saat ada orang yang berhasil menemukannya, menggosok-gosokkan lampu itu, barulah Jafar bisa terbebas. Nah, itulah akibatnya bila tidak puas dengan apa yang sudah kita miliki. Aladin juga menyadari kesalahannya selama ini. Ia ingin menjadi Pangeran Ali yang sebenarnya. Dan hari itu jin menawarkan bantuan kepada Aladin. Ia masih mempunyai permintaan ketiga atau permintaan yang terakhir. Si jin berkata ia akan mengabulkan apapun yang diminta oleh Aladin. Lalu Aladin mengiyakan, ia masih mempunyai permintaan terakhir, yaitu ia menginginkan kebebasan sang jin. Sang jin yang tidak menyangka dengan permintaan Aladin menjadi kaget. Tiba-tiba saja gelang rantai di tangannya menjadi putus. Dan jin itu berubah menjadi manusia yang sebenarnya. Jin itu sangat berterima kasih. Ia hampir menangis di depan Aladin. Begitupun dengan Aladin, ia telah menganggap jin itu sebagai saudaranya. Mereka pun berpelukan. Terima kasih banyak Aladin, kata si jin. Tidak jin, akulah yang berterima kasih padamu, kata Aladin menjawab. Lalu jin yang sudah berubah menjadi manusia ini memberanikan diri melamar Dahlia, si pelayan di istana. Sedangkan Aladin yang sudah ketahuan penyamarannya sebagai Pangeran Ali segera meminta maaf kepada Sultan serta Putri Jasmine. Dan Aladin bermaksud meninggalkan Putri Jasmine. Karena Aladin merasa tidak pantas, ia hanyalah rakyat jelata, ia bukanlah seorang pangeran. Namun saat itu juga Putri Jasmine mengejarnya sambil berteriak, "Hei pencuri, aku akan memberikan hukuman padamu. Hukuman itu adalah kau harus menjadi suamiku." Akhirnya Aladin menikah dengan Putri Jasmine pujaannya dan mereka pun hidup berbahagia sepanjang masa. Baiklah sahabat semua, dari film Aladin ini kita bisa memetik pesan moral bahwa sesuatu yang memang ditakdirkan untuk kita akan tetap menjadi milik kita, sedangkan sesuatu yang bukan rezeki kita tetap akan menjauh walaupun kita memperjuangkannya dengan segala cara. Seperti halnya yang dilakukan oleh Aladin ketika ia melepaskan dan mengikhlaskan Putri Jasmine, maka saat itulah Putri Jasmine menjadi miliknya. Semoga sahabat semua terhibur. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, serta subscribe channel YouTube saya. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.